Halo guys, para pejuang hukum, selamat datang kembali di Nurse Joyce Channel. Tentu saja kali ini kita akan membahas kembali soal hukum. Kali ini kita akan membahas soal hukum keperawatan jiwa guys. Dan soal hukum keperawatan jiwa ini kayaknya soal yang paling mudah dimengerti ya guys. Lingkupnya dia tidak terlalu luas sih. Oke, coba kita buktikan. Langsung saja kita latihan soal yang pertama. Seberapa benar gak sih kalian? Oke, ini dia. Seorang perempuan usia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien sering teriak, berbicara, dan tertawa sendiri. Ketika perawat memberi arahan kepada pasien, pasien hanya menanggapi perawat beberapa menit. Kemudian pasien bermain kembali ke dunia halusinasinya. Pada fase halusinasi apakah pasien tersebut? Oke, soal pertama tentang fase halusinasi guys. Sudah paham? Sudah pernah mendengar? Pernah sih kayaknya ya. Di sini itu kasusnya pasiennya sering berbicara dan tertawa sendiri. Itu pada fase halusinasi apa? Apa jawaban kalian? Oke, kita bahas dulu ya. Kita bahas fase halusinasi dari awal dulu tahapannya. Nah, ini dia. Jadi fase halusinasi itu ada 4 tahap guys. Ini ya. Fase comforting, condemning, controlling, sama conquering. Itu fase halusinasi ada 4. Fasenya atau step-stepnya itu gimana? Nah, kalau fase comforting, halusinasinya itu bersifat menyenangkan. Jadi dia masih menyenangkan. Gini ya, jadi orang halusinasi itu permulaan munculnya atau penyebabnya dari apa sih? Biasanya guys, penyebab awalnya itu karena orang ini merasa kesepian, kurang perhatian, seperti itu. Jadi muncullah halusinasi dia yang bertujuan untuk menyenangkan dirinya biar tidak merasa kesepian, biar merasa dia diperhatikan, seperti itu. Jadi memang awal-awalnya pasti halusinasi ini bersifat menyenangkan, seperti itu kan guys. Awal-awal halusinasi itu memang bersifat menyenangkan. Jadi kita menghalukan sesuatu itu buat menyenangkan diri kan. Itu fase comforting. Fase yang pertama, halusinasinya itu masih bersifat menyenangkan. Dan pada fase ini respon pasien itu pasti senang, sumringah, bahagia, senyum-senyum sendiri dengan kehaluannya. Gitu ya guys. Nah, jika fase awal ini tidak diatasi dengan baik, dia akan lanjut ke next fase, yaitu fase condemning, di mana halusinasinya ini bersifat menjijikkan. Atau halusinasinya ini bersifat mengganggu si pasien sudah. Ya, kenapa? Karena halusinasi ini muncul sudah mulai tidak terkontrol. Dia mulai mengganggu pasien. Misal, pasien lagi tidur nih, halusinasinya muncul. Pasien ngantuk, halusinasinya muncul. Pasien mandi atau apalah, halusinasinya muncul. Dia mulai muncul tidak terkontrol sehingga mengganggu si pasien. Dan pada fase ini, pasien ini sudah mulai tidak bisa membedakan mana yang halusinasi dan mana yang realita. Itu ya, pada fase ini pasien kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang halusinasi dan mana yang realita. Itu fase condemning. Dan selanjutnya, jika fase condemning ini tidak diatasi dengan baik, dia akan masuk ke fase controlling, di mana halusinasi itu mulai mengontrol si pasien. Jadi, apa yang diperintahkan halusinasi, pasien kerjakan. Apa yang dilakukan halusinasi, pasien juga mengikuti. Jadi dia sudah mulai masuk di dunia halusinasinya. Dan pada fase ini biasanya dia sadarnya ke dunia nyata itu hanya sebentar. Hanya hitungan menit ataupun detik guys. Contohnya nih ya guys, ini pasiennya sadar dalam hitungan detik. Misalnya, perawat nih menanyakan si pasien, Ibu sedang berbicara dengan siapa? Ini nih banyak teman-teman saya di sini. Ini kita lagi main arisan gitu contohnya ya guys. Oh iya ta Ibu, saya lihat kita cuma berdua di sini Ibu. Oh, iya tah. Nah, itu dia berarti sadar beberapa detik dengan dunia nyata. Oh, iya tah. Nah, itu dia sadar, dia toleh kanan kiri sebentar lalu dia terkontrol lagi oleh halusinasinya. Dia mulai main arisan lagi, bicara sama halusinasinya lagi gitu guys. Itu kalau fase controlling. Halusinasinya mengontrol dia sudah. Dan fase ini jika tidak diatasi dengan baik, dia akan lanjut lagi ke next fase, yaitu fase conquering. Di mana fase ini pasien sudah berada sepenuhnya di dunia halusinasi.
Dia tidak sadar di dunia nyatanya sudah. Nah, tadi kan sadar hanya sebentar kalau controlling, kalau conquering dia sepenuhnya berada di dunia halusinasi. Dan ini butuh perawatan ekstra dari perawat-perawat jiwa. Seperti itu guys, gimana? Sampai sini paham? Insya Allah sudah paham ya, ada pandangan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal pertama kita ya guys. Ini ya, di sini pasiennya berbicara tertawa sendiri. Ketika perawat memberi arahan, pasien hanya menanggapi perawat beberapa menit. Kemudian kembali lagi ke dunia halusinasinya. Apa itu berarti guys? Yang saya jelaskan barusan? Iya, jelas sekali. Itu berarti dia pada fase controlling. Jawabannya yang C. Karena di sini berarti pasiennya hanya sadar hitungan menit saja, kemudian kembali lagi ke dunia halusinasinya. Oke, lanjut soal kedua. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan. Pasien mengatakan bahwa dirinya adalah seorang artis terkenal dari luar negeri. Keluarga dan teman sudah meyakininya bahwa dia hanya seorang perempuan desa, tetapi keyakinan pasien tidak dapat dikoreksi oleh siapapun. Tindakan pertama dalam melaksanakan SP1 yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut. Oke, SP ini yang ditanyakan sekarang guys. Soal kedua, strategi pelaksanaan. Tentu kita harus tahu diagnosanya dulu ya. Apa nih diagnosanya? Jelas ya apa? Iya, dia diagnosanya waham. Waham kebesaran. Dan SP waham itu apa saja? Nah, ini untuk menjawab soal ini mau tidak mau teman-teman harus hafal. Untuk strategi pelaksanaan waham itu ini dia ya, ada 4. SP1, latih orientasi realita, orientasi orang, tempat, dan waktu serta lingkungan. Jadi kita kenalkan dulu tempatnya. Misal nih, Bapak ini sekarang di rumah sakit jiwa. Jamnya, waktunya, ini sekarang jam 6 sore, waktunya maghrib Bapak. Itu kalau pasiennya Islam ya. Kemudian juga orientasi orang. Ini Bapak, ini namanya ini, pekerjaannya seperti ini. Jadi kita pelan-pelan dulu mengorientasikan realitas pada pasien. Itu untuk SP1. Nah, kalau SP1 ini sudah berhasil, kita lanjut ke SP2. Mengajarkan cara minum obat secara teratur. Kemudian SP3-nya melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa kita harus melatih kebutuhan pemenuhan dasar? Biasanya pada pasien waham, dia itu sibuk dengan keyakinannya sehingga dia lupa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia lupa mandi, lupa makan, lupa berdandan seperti itu. Dia sudah terlalu sibuk dengan keyakinannya dan pikirannya dan sibuk meyakinkan orang lain gitu ya guys. Jadi kita memang perlu melatih pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian SP4 melatih kemampuan positif yang dimiliki. Nah, ini kenapa kita harus melatih kemampuan positif yang dimiliki? Karena biasanya orang waham itu penyebabnya atau munculnya karena dia merasa harga dirinya rendah. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak tahu apa-apa atau banyak yang mengejeknya sehingga muncullah itu keyakinan yang salah, realita yang salah. Jadi dia merasa dirinya artis, dia merasa dirinya CEO atau nabi atau apalah yang keyakinan salah pada dirinya gitu ya guys. Mudah ya, berarti untuk soal ini SP1-nya apa? Jawabannya soal kedua, iya jawabannya yang B, melakukan orientasi realita. Mudah ya guys. Oke, sekarang kita lanjut soal ketiga. Perawat komunitas mengunjungi klien yang sekarat karena kanker ovarium. Selama kunjungan, klien mengatakan jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati setelahnya. Manakah fase coping yang dialami oleh klien? Oke, soal ketiga fase berduka nih guys. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa kan ngerjakan soal-soal kayak gini. 5 fase berduka. Dan pada kasus ini dia pada fase apa guys? Ya, benar sekali jawabannya yang B guys. Bergaining, tawar-menawar. Di sini kan dikatakan bahwa pasiennya ini sedang mengalami kanker ovarium dan dia mengatakan jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati setelahnya. Nah, kalau sudah ada kata-kata jika saya seandainya saya gitu, itu berarti dia tawar-menawar guys.
Oke, sekarang kita coba review ya tahapan ini ya. Yang pertama tahapannya apa? Denial, betul. Menyangkal. Contohnya pada kasus ini ya, biasanya respon pasien itu gini, tidak mungkin ini terjadi pada saya, tidak mungkin saya terkena kanker ovarium, saya itu orangnya sering berolahraga, sering makan sehat. Nah, itu berarti dia sedang denial guys. Setelah fase denial, dia lanjut ke fase anger atau marah. Sudah menyangkal dia sudah selesai, ternyata dia memang benar-benar dan tetap terkena kanker ovarium, pasti respon selanjutnya marah. Nah, setelah marahnya selesai, dia akan lanjut ke bargaining atau tawar-menawar. Contohnya ini ya guys, seandainya saya masih bisa hidup, seandainya saya tidak terkena kanker, jika saya masih, nah itu berarti dia bargaining, masih tawar-menawar. Itu tahap ketiga, bargaining. Setelah bargaining, dia ke tahap selanjutnya yaitu depresi. Ya, depresi. Responnya ya dia menyendiri, diam, tidak mau berbicara. Itulah depresi. Setelah depresi, biasanya pada akhirnya itu acceptance, menerima. Mau tidak mau, akan ada fase terakhir yaitu fase penerimaan. Kalau nyampe ya guys. Seperti itu ya guys. Jadi untuk kasus ini jawaban yang paling benar itu bargaining guys. Oke, sekarang kita lanjut soal keempat. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan kondisi pasien mengamuk dan memukul temannya yang ada di sekitarnya. Saat ini, pasien sudah mampu mengidentifikasi perilaku marah dan latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marah. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus di atas? Oke, apa nih guys jawabannya? Di sini kasusnya tentang apa ini diagnosanya? Kita harus tahu dulu apa? Iya, perilaku kekerasan. Karena di sana dijelaskan bahwa pasiennya mengamuk dan memukul temannya yang ada di sekitarnya. Dan sekarang dia sudah ada pada tahap mampu mengidentifikasi perilaku marah dan latihan tarik nafas dalam untuk mengontrol marah. Berarti itu ada pada SP berapa guys? SP 1. Masih ingat SP perilaku kekerasan? Oke, kita bahas bersama ya. Ini dia untuk SP perilaku kekerasan. Ada 4 ya guys. Yang pertama itu mengidentifikasi penyebab marah, latihan fisik tarik nafas dalam, dan memukul bantal. Jadi untuk SP1 saja ini ada 3 tahapan ya guys. Jadi pertama-tama pasiennya itu pasti harus bisa mengidentifikasi penyebab marahnya. Baru setelah itu dia harus bisa mengontrol marah dengan latihan fisik tarik nafas dalam. Setelah itu dia harus bisa latihan fisik memukul bantal untuk mengontrol marahnya itu. Ini untuk SP1 ya guys. Nah, baru setelah SP1 ini selesai, kita ke SP2 apa? Melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan cara minum obat teratur. Setelah SP2, SP3-nya itu melatih verbal pasien atau melatih pasien untuk meminta dan menolak secara sopan. Itu SP3-nya. SP4-nya melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan spiritual atau berdoa gitu ya. Jadi, karena pada kasus ini, sekarang kembali ke kasus ini ya, ini dia. Karena si pasien ini sudah bisa mengidentifikasi perilaku marah dan dapat mengontrol marah dengan latihan fisik tarik nafas dalam, berarti selanjutnya yang tepat apa? Iya, dia harus bisa melatih mengontrol marah atau perilaku kekerasan dengan latihan fisik memukul bantal. Berarti jawabannya yang A guys, mengontrol marah dengan memukul bantal. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kelima. Seorang laki-laki berusia 25 tahun masuk ke RSJ untuk pertama kalinya. Pasien terlihat lusuh, rambut dan badan kotor, berbau. Keluarga mengatakan pasien sudah hampir 1 bulan tidak mandi dan mudah tersinggung. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada pasien? Mudah ini, jelas ya, easy guys. Apa jawabannya? Ini tentang diagnosa keperawatan jiwa apa? Jawaban kalian? Iya, benar sekali. Jawabannya yang C, defisit perawatan diri. Jelas ya, karena tanda gejalanya yang paling banyak muncul di sana itu pada defisit perawatan diri, yaitu dikatakan bahwa pasiennya terlihat lusuh, rambut dan badan kotor, berbau. Keluarga mengatakan pasien sudah hampir 1 bulan tidak mandi. Oke, kalau isolasi sosial kan kurang tepat karena
Di sana seharusnya tanda gejalanya dia itu tidak mau berinteraksi, murung di kamar gitu-gitu kan kalau isolasi sosial. Harga diri rendah juga jelas bukan itu jawabannya. Waham, apalagi waham ya, karena dia tidak ada salah persepsi kepercayaan. Perilaku kekerasan juga tidak ada gejala yang muncul. Jadi jawaban yang paling benar ialah yang C, defisit perawatan diri. Oke guys, akhirnya ini jadi soal terakhir kita pada latihan soal kali ini. Tetap semangat buat kalian, jangan mudah menyerah. Insya Allah lulus UKOM tahun ini, semangat ya. Oke, see you next video. Bye.